Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya hari? Semoga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya, dan semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya. Sampean amin ya robbal alamin. Nah, kawan-kawan semuanya, kali ini kita bakal membahas dua kasus sekaligus. Pertama adalah kasus tentang PMI di negara Hong Kong. Kemudian yang kedua adalah kasus tentang PMI di negara Taiwan. Nah, pembahasan kasus pertama yaitu mengenai Mbak Indonesia yang baru saja bekerja di negara Hong Kong tapi mengalami pemutusan kontrak kerja secara terminit, kan kawan. Bagaimana sih kok sampai dia ini terminit, padahal perkaranya ini sepele kayak kemarin-kemarin. Oke, silakan disimak videonya di channel ini. Kawan-kawan sudah nonton beberapa video di channel ini bahwa ada PMI yang kerja di negara Hong Kong ini diinterminit oleh majikannya. Perkaranya adalah sederhana. Pertama, bau badan. Kemudian yang kedua, ngorok. Jadi perkara ngorok itu loh kan kawan, diinterminit. Lucu ya, tapi memang ada seperti itu kan kawan. Dan menurut aku mereka tidak bisa mentoleransi. Tetapi bagi kita hal seperti itu kenapa harus dipermasalahkan, apalagi sampai diinterminit? Karena biasanya kalau baru-baru datang di negara Hong Kong, secara otomatis badan capek, tidurnya kurang, alhasil ya ini kan kawan, mereka ngorok. Tapi bagi majikan hal seperti itu tidak ada toleransi. Oke, pembahasan kali ini adalah mengenai mbak-mbak Indonesia yang diputus kontrak karena dia ini kutuan, kan kawan. Jadi wajar nih ya, ada mbak Indonesia ketika berangkat di luar negeri, sampai di luar negeri itu membawa kutu rambut. Ada juga yang membawa kutu busuk, itu juga ada, tapi tidak sampai diinterminit, kan kawan. Nah, ini kutu rambut dibawa ke Hong Kong. Padahal Mbak E ini di Indonesia, di tempat dia, di rumah dia nggak pernah kutu rambut. Tapi ketika dia ini di PT, kemudian kumpul sama teman-teman yang lain, nah teman-teman yang lain itu ada kutuan, sehingga di situ menulari ke teman-teman yang lain. Bahkan ada juga mbak-mbak ini nggak memiliki penyakit gatal, tapi ketika di PT penyakit gatalnya itu ada. Itu karena mungkin airnya, bisa jadi memang ada temannya dia yang memiliki penyakit gatal, alhasil dia itu juga kegatelan ketika dia itu di PT. Alhasil penyakit-penyakit ini dibawalah ke luar negeri, dikirain dia yang memiliki penyakit sejak awal, padahal dia hanyalah tertular di PT. Jadi itu penting sekali untuk kawan-kawan lebih berhati-hati ketika di PT. Oke, mbaknya ini sampailah di negara Hong Kong, kerja seperti biasa, cuman bertahan beberapa hari, kan kawan. Ini dimulai ketika majikan perempuan ini menyisiri rambut anaknya perempuan. Jadi dia tuh memiliki anak perempuan, disisirin. Kemudian ketika disisirin itulah si majikan perempuan ini menemukan kutu rambut di anak gadisnya. Awalnya dia tuh menyangka, oh ini paling kutu kucing. Akhirnya dia diambil, kemudian dicetek-cetek. Nah, kemudian dia ini nggak cuman itu aja, kan kawan. Dia tuh berpikir, kok bisa ya anakku ada kutunya, kutu kucing apa kutu rambut? Kemudian dia mikir, kalau itu kutu rambut, siapa yang menularkan kutu itu ke anak aku? Akhirnya dia itu mikire instingnya gini, cecene, apa ceceku yang menularkan? Nah, akhirnya karena dia itu penasaran, menggebu-gebu, maka di situ diperiksalah rambutnya cecenya. Nah, di situ ketahuan bahwa cecenya ini memiliki kutu rambut yang banyak. Akhirnya mbaknya ini dikembalikanlah ke agensi, kemudian
si majikan ini marah-marah sama agensi. Kamu memberikan aku Cece yang kutuan, menyebabkan anakku kutuan, tertular kutu tersebut. Jadi dimarahin si agensi itu. Akhirnya setelah dikembalikan ke agensi, si majikan ini juga marah sama agensi. Barulah mbaknya itu diinterminate kan kawan. Oke, ini kasus kronologi yang sederhana. Jadi saran saya buat mbak-mbak semuanya, ketika sampean di PT, hati-hati, tetap jaga kebersihan, tetap jaga diri, karena sampean kumpul banyak orang. Karena di situ bisa saja ada mbak yang memang sejak awal jorok. Jadi ketika dia jorok nih, ya dia itu menularkan penyakit ke orang lain karena dia jorok. Jadi kalau sampean pilih tempat tidur, pilih tidur sama teman, pilihlah teman yang benar-benar itu menjaga kebersihan. Penting banget, karena sampean itu ketika di PT itu dianggap sebuah dagangan. Halus, bersih, mulus, itu cepat. Jadi sekali lagi hati-hati kan kawan, ketika sampean di PT, jaga kesehatan, kemudian tetap lakukan kebersihan, itu yang paling utama ya. Itu aja sarannya. Kita beralih ke kasus di negara Taiwan. Jadi ada Mbak Indonesia yang baru bekerja di Taiwan 8 harian. Jadi tanggal 15 Juli 2024 dia ini sampai ke Taiwan. Kemudian mbaknya ini nangis-nangis, telepon sama keluarganya minta pulang. Intinya dia tidak betah kerja di Taiwan kan kawan. Dan majikan ini akhirnya mengetahui hal tersebut. Kemudian majikan ini mengabaikan. Artinya memang baru-baru ya seperti itulah, kangen dan kemudian tidak tahan dengan ocehan majikan. Itu sesuatu hal yang wajar, majikan seperti itu pikirannya ya. Akhirnya setelah dibiarkan dan majikan ini lengah, si Mbak E ini tiba-tiba melakukan bundir dengan cara minum alkohol, botol seng buat membersihin luka kan kawan. Dan rata-rata botol alkohol itu kan alkoholnya paling tinggi 99%, sedangkan yang diminum mbaknya ini adalah 75% kan kawan. Apakah dia meninggal? Tidak. Jadi cuman ya itu membahayakan bagi dia dalamnya sini, karena alkohol itu kan termasuk air yang keras. Jadi ini juga membahayakan kalau dibiarkan. Nah akhirnya karena ketahuan si anak ini nekat, ya tentu bakal dikembalikan ke agensi. Nah di dalam kasus ini ada juga nih, baru-baru kemarin 1 bulanan, mbak yang datang kerja ke Hong Kong ini juga tidak tahan dan melakukan pemutusan kontrak kerja. Padahal dia itu ex Taiwan kan kawan. Dia itu tidak betah dengan kondisi kerja dia di negara Hong Kong. Majikannya cerewet, kerjanya nonstop, gak berhenti. Kemudian ini itu salah, kemudian cerewetnya iya, mau makan ini itu dicerewetin dulu. Intinya dia itu tidak betah dan tidak nyaman bekerja di negara Hong Kong. Jadi buat mbak yang 8 hari kerja di Taiwan tadi, sampai di Taiwan tuh masih tidak seberapa mbak, tidak seberapa cerewet majikan. Neng Hong Kong sampai pasti ndase mumet. Jadi rata-rata mbak-mbak yang bekerja di negara Hong Kong wis strong karena apa? Majikan Hong Kong itu cepat, ngomongnya cepat, jalannya cepat, maunya cepat bersih. Kemudian tidak hanya ininya juga, tapi yang paling parah itu adalah ini itu salah, judeng ini, bersihkan ini, pokoknya cerewet banget. Bahkan ketika sampean makan itu dikasih waktu, sampean mandi pun dikasih waktu, sampean belanja pun dikasih waktu.
Bahkan sampean beli makanan sendiri pakai uang sampean sendiri itu pun masih dimarahin. Sampean libur pun nanti disuruh kerja. Bahkan sampean tuh nggak bisa santai rileks. Bagi anak-anak baru ya, biasanya majikan itu akan menyetreng sampean habis-habisan. Tapi ketika sampean sudah begitu lama di majikan itu, majikan enak. Majikan tidak begitu ngurus sampean. Yang penting bersih. Masalah sampean mau teleponan, masalah sampean mau ngapain aja, mereka akan membiarkan. Karena sudah tahu bagaimana cara menghandle para majikan. Jadi bagi anak-anak baru bekerja di negara Hong Kong itu pertamanya memang ya itu kayak mesin. Tapi setelah itu enak kok Mbak. Jadi bagi Mbak yang Taiwan tadi 8 hari tadi, sampean masih tidak seberapa Mbak kerja di Taiwan. Kalau sampean di Hong Kong wis toh stres. Luwih berat majikan di Taiwan. Luwih nyocot majikan di Hong Kong. Semuanya harus serba bersih. Dan tidak hanya majikan saja, tetapi pemerintahan negara Hong Kong khususnya imigrasi Hong Kong ataupun ketenaga kerjaan itu memiliki undang-undang yang sangat tegas kan kawan. Ketika sampai diputus kontrak, apapun alasan, kalau majikan udah nggak mau sama sampean, bisa jadi pemutusan kontrak itu. Dan sampean hanya diberi waktu 14 hari untuk mencari majikan baru. 14 hari sudah dapat majikan, maka sampean harus keluar dulu dari Hong Kong untuk nunggu visa balik ke Indonesia atau ke Makau. Nah setelah sampean balik ke Indonesia, nanti kalau visa sampean sudah turun, baru sampean bisa kembali lagi bekerja di negara Hong Kong. Kalau dalam waktu atau kurung waktu 14 hari sampean ini tidak dapat majikan, secara otomatis sampean harus pulang lost doll. Kalaupun sampean mau kembali lagi ke negara Hong Kong, itu agak sulit juga. Bahkan ketika sampean diputus kontrak sekali 2 kali, sampean bakal di blacklist selama setahun, nggak bisa bekerja lagi di negara Hong Kong. Kan buat mbak-mbaknya, adik-adik yang baru saja sampai di negara Hong Kong atau di negara Taiwan, bahkan calon pekerja migran yang mau berangkat ke Hong Kong atau Taiwan, saran saya, kalau sampai niatnya cuman setengah hati, mending gak usah budal. Karena ketika sampean setengah hati, nanti kalau bos sampean sering marah, sering memaki, bosnya sampean nyetreng sampean habis-habisan, pasti sampean gak kuat. Bahkan sampean tidurnya kurang, bahkan sampean makannya kurang, sampean bakal gak kuat. Karena rata-rata anak baru itu mengalami hal seperti itu. Bagi mbak-mbak yang sudah lama, rata-rata mereka kalau nggak dikasih makan, mereka bisa beli sendiri. Jadi sekali lagi, lek sampean niat bekerja di negara Hong Kong, Taiwan, itu harus tahan banteng dari segala hal, termasuk tidak hanya teman Anda, tapi juga para majikan, agensi juga. Karena ketika sampean gagal, ketika sampean dapat komplain dari majikan, agensi pasti bakal memarahi sampean. Nggak usah nangis dengan perkara-perkara mereka, karena ketika sampean nangis, sampean akan dianggap lemah. Ketika lemah, mereka akan melakukan lagi dan lagi. Jadi sekali lagi hati-hati. Sampean inget toh, ketika sampean bekerja ke negara Taiwan, sampean mungkin di PT ada hutang. Contoh mungkin 30 juta sampai 70 juta, kemudian sampean hutang bank, kemudian sampean menggadaikan rumah orang tua sampean untuk berangkat ke Hong Kong, ke Taiwan, kemudian di Taiwan sampean itu masih potongan 9 bulan, per bulannya 8.800 ya NT kalau nggak salah ya. Dan itu belum potong-potongan yang lainnya. Nah, kalau sampean nggak berhasil, terus nggak kasihan nanti orang tua sampean rumahnya dijabel oleh
bank, kasihan. Jadi sekali lagi, niat yang serius untuk bekerja di negara Hong Kong, karena ketika sampean nggak serius, kasihan orang tua sampean menanggung hutang, dan tentu sampean juga memiliki hutang PT ataupun agensi. Di Hong Kong pun juga sama, sampean bakal punya hutang PT. Secara otomatis apa yang sampean miliki, perjanjian awalnya bagaimana, sampean itu memasukkan rumah sampean sebagai persyaratan untuk pinjam di bank, maka yaitu rumah sampean nanti bakal dijabel oleh pihak bank karena sampean itu gagal berangkat, gagal bekerja membayar hutang PT. Jadi sekali lagi, hati-hati bekerja di negara orang. Kalau nggak niat jangan bekerja. Itu aja ya, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.